Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rumus dan diagram bunga tapak dara atau Catharanthus roseus. Saya Febrina Marcipta Seli dengan 3 nomor NIM terakhir 088. Saya Ingrid Utari dengan 3 nomor NIM akhir 113. Saya Agnes Legat dengan 3 NIM terakhir 018. Saya Tribuana Tunggal Dewi Soekarno Putri dengan 3 NIM akhir 089. Dan saya Alia Putri Ramadhani dengan NIM terakhir 135. Perkenalkan, saya Febrina Marcipta Seli dengan 3 NIM akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi bunga tapak dara. Bunga tapak dara atau yang memiliki nama Latin Catharanthus roseus adalah bunga yang berasal dari Madagaskar. Bunga ini berasal dari ordo Gentianales dengan spesies C. roseus. Tinggi tapak dara bisa mencapai 30-100 cm dengan daun oval dan bunga yang memiliki beberapa warna seperti putih, ungu, dan merah muda. Bunga tapak dara memiliki manfaat untuk mengobati penyakit diabetes, hipertensi, dan kanker berkat kandungan alkaloid seperti vikristin dan vinblastin yang ada di dalamnya. Untuk habitatnya sendiri, bunga ini tumbuh baik di lingkungan tropis yang terbuka dengan tanah subur dan sedikit lembab. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, perkenalkan aku Alia Putri Ramadhani dengan 3 NIM akhir 135. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang morfologi dari bunga tapak dara. Bunga tapak dara memiliki sifat hermafrodit atau yang bisa kita bilang sebagai bunga banci. Kenapa dia dibilang bunga banci? Karena stamen dan vestilnya terletak di satu bunga. Lalu duduk bunganya pun berada di antara batang dengan tangkai bunga. Nah, bidang dari bunga ini sendiri memiliki warna pink keunguan dan memiliki simetri lebih dari satu. Nah, bunga tapak dara ini juga memiliki kelopak. Nah, kelopaknya ini berjumlah 5, berbentuk seperti paku dan berwarna hijau, serta memiliki mahkota juga yang berjumlah 5, berbentuk seperti nodus dan berwarna pink keunguan. Karena tadi aku bilang kan bunga tapak dara ini adalah bunga hermafrodit, maka dia juga memiliki putik atau ginasium dan juga stamen atau androecium atau benang sari. Nah, androeciumnya ini berjumlah 5 dan terletak di bawah mulut mahkota serta saling berdekatan. Dan ginasiumnya memiliki panjang sekitar 17-26 mm dan bakal buahnya juga berjumlah 2 saling berhadapan. Perkenalkan, nama saya Agnes Priani Siregar dengan 3 NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diagram bunga dan rumus dan juga lambang yang digunakan dalam pembuatan diagram bunga. Diagram bunga adalah representasi visual yang menggambarkan susunan bagian-bagian bunga dalam suatu tampilan datar. Diagram ini digunakan dalam ilmu botani untuk menunjukkan sisi dan hubungan komponen bunga, seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik, berdasarkan pandangan dari atas atau melihat dari arah ujung bunga. Ini adalah simbol bunga yang digunakan untuk menggambarkan diagram bunga dan juga membedakan bagian-bagian pada bunga. Selanjutnya adalah rumus bunga. Yang pertama ada kelamin bunga, simetri bunga, kelopak dan juga mahkota bunga yang dihitung, jumlah dan susunan daun kelopak maupun mahkota. Yang kelima ada benang sari yang dihitung jumlah benang sari. Yang keenam ada putik yang dihitung jumlah daun buah. Ini adalah kelamin bunga. Yang pertama ada bunga betina, di mana pada bunga hanya terdapat benang sari. Yang kedua ada bunga jantan, terdapat putik. Dan ketiga bunga banci, di mana dalam satu bunga terdapat 2 jenis kelamin, yaitu putik dan benang sari. Lalu ada simetri bunga. Yang pertama actinomorph, bunga banyak sisi, dan zygomorph, bunga satu sisi. Ini adalah rumus bagian pokok dan lambang pada diagram bunga. Ini adalah posisi ovarium atau bakal buah. Perkenalkan, nama saya Ingrid Utari
dengan 3 nomor NIM akhir 113. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari bunga tapak dara. Bunga tapak dara memiliki mahkota yang berwarna pink keunguan, kelopak yang berwarna hijau seperti paku, benang sari melekat pada tabung mahkota, serta putik yang memiliki panjang sekitar 17-26 cm. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triguana Tunggadewi Sufaran Putri dengan NIM akhir 089. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diagram bunga tapak dara atau Charanthus roseus dengan menggunakan web. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat diagram bunga dengan menggunakan web. Jadi di sini saya akan membuat diagram bunga dengan rumus bunga tapak dara atau nama ilmiahnya yaitu Charanthus roseus. Jadi pertama-tama kita ini ada tepal ya. Jadi karena perhiasan bunga dari tapak dara sendiri bisa dibedakan, jadi ini tepalnya dikosongi saja. Kemudian untuk sepal ini memasukkan rumus dari kelopaknya. Karena kelopak dari tapak dara ada 5, jadi kita masukkan angka 5. Kemudian karena tidak berlekatan, jadi ini tidak perlu di blok. Kemudian petal itu istilah untuk mahkota bunga ya. Jadi mahkota bunga dari tapak dara itu ada 5, kita isi dengan angka 5. Kemudian karena mahkota bunganya sendiri berlekatan sehingga ini diblok. Ini main axis. Kemudian ada androecium ini untuk benang sari. Benang sari dari tapak dara sendiri itu jumlahnya ada 5. Kemudian dia tidak berlekatan, jadi ini tidak perlu diblok. Tetapi dia itu androeciumnya ini berlekatan dengan perhiasan bunga, sehingga ini yang diblok, two variants. Kemudian ada ginoecium ini yaitu ovariumnya, itu jumlahnya ada 2. Kemudian dia itu berlekatan dan menumpang. Jadi kita submit ini. Nah, ini bentuknya, ini sudah terlihat rumusnya. Rumus dari bunga tapak dara. Ini bentuk dari diagram bunga tapak dara sendiri. Baik. Jadi ini terlihat ya, ini tuh bagian kelopaknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini di bagian dalamnya lagi ini merupakan mahkota bunga, ada 5 juga. Lalu ada dalamnya ini ada benang sari. Benang sari ini berlekatan dengan
perhiasan bunganya yaitu mahkota. Kemudian ini ada ginoseumnya, ini ada 2 gitu.